Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa an'amana 'alaina bi ni'matil ukhuwah islamiyah wa ukhuwah waqaniyah wa ukhuwah basyariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Quraisy Perugan Allah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur untuk selalu kita aturkan, sanjungkan, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat Rabbul Jalil, penentu dari segala-galanya. Termasuk adalah anugerah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Cucuran rahmat, nikmat, karunia dan taufik yang terus-menerus mengalir kepada kita. Maka tentu ini akan terus-menerus untuk menghantarkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan bimbingan beliau kita menyusuri tauladani akhlak beliau, perilaku beliau, kita menjadi insan yang kamil, yaitu insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kita, karya-karya kita di dunia yang menjadi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh, maupun pada gilirannya nanti kita akan meneruskan perjalanan hidup kita di akhirat, di alam baka, yang itu kehidupan yang akan terus-menerus, tidak ada yang namanya kematian. Oleh karena itu, untuk terus-menerus marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan ketakwaan itu kita akan mampu untuk mencapai sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah di bulan Agustus ini kami sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, yang di situ disampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
sedang menerima wahyu, di antaranya adalah seperti di muka wajah beliau seperti suara dengungan Allah. Lalu para sahabat, namanya adalah dikatakan di situ Umar bin Khattab, diam. Dan kemudian ketika mendengar suara bunga tebal wajah beliau Rasulullah SAW itu semua sahabat diam. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, aku baru saja menerima wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Yang diantaranya diawali dengan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un ila akhirih. Lalu kemudian di situ Rasulullah berdoa, dan doa ini bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur dari nikmat-nikmat yang terus-menerus mengalir kepada kita semua, dari rahmat yang terus-menerus tercurahkan kepada kita semua. Dan apa doa itu adalah Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tusir alaina, wardina wardu'ana. Yang artinya adalah Allahumma zidna wa la tanqusna, ya Allah, tambahkanlah kepada kami kebaikan, keberkahan, wala tanqusna, dan jangan engkau menghinakan kami, jangan engkau kurangkan. Wa akrimna wala tuhinna, dan muliakanlah kami, jangan engkau menghinakan kami. Wa atina wala tahrimna, dan berikanlah kepada kami limpahan kebaikan, rezeki dan keberkahan, dan jangan engkau tahankan. Wa afirna wa la tusir alaina, dan limpahkanlah kepada kami, angkatlah derajat kami di atas saudara-saudara kami semua, dan jangan engkau angkat orang lain di atas diri kami. Wardina wardu'ana, dan berikanlah keridhaan-Mu, berikanlah keridhaan kepada kami, dan limpahkanlah keridhaan-Mu. Doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika setelah menerima wahyu surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Dan ini tampaknya adalah doa apa? Agar semakin kebaikan-kebaikan kita, keberkahan-keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terus-menerus bercurah kepada diri kita, dan kita diangkat kepada kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini haruslah terus-menerus terpatri di dalam diri kita. Dan salah satu hal yang menarik yang kami simak kemarin, yaitu salah satunya adalah bagaimana Polri mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan satu momen, yaitu penganugerahan kepada para juara MTQ Polri 2022 sebagai bentuk daripada pelaksanaan tasyakuran dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022, yang itu disampaikan langsung oleh beliau Bapak Kapolri. Dan hal yang menarik yang mampu kami rekam dari penyampaian dan sambutan beliau adalah salah satunya bagaimana pada saat kemarin itu pelaksanaan MTQ yang dilakukan oleh Polri, disampaikan oleh Gus Menteri dari Kementerian Agama, kalau Kementerian Agama itu melaksanakan MTQ tidak biasa, tetapi MTQ kali ini yang melaksanakan adalah Polri
amat sangat luar biasa. Dan ini disampaikan langsung juga oleh beliau Bapak Kapolri. Oleh karena itu, dengan 729 dari putusan yang ada itu, para pemenang menjadi diberikan penghargaan oleh beliau Bapak Kapolri. Dan bagaimana supaya dengan begitu maka Polri mampu untuk membentuk polisi-polisi yang religius, bahwa negara kita itu bukan negara agama, tetapi negara kita juga bukan negara yang anti agama. Negara kita Republik Indonesia adalah negara yang beragama. Artinya bahwa kehidupan beragama menjadi key dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari untuk pengawal kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat gambaran bahwa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Bapak Kapolri juga menyampaikan pada saat itu pelaksanaan MTQ Polri yang dilakukan itu adalah dalam rangka untuk membentuk polisi yang ber-SDM yang unggul, yang mampu memberikan keteladanan dan presisi untuk melaksanakan tugas. Dan tugas-tugas yang dilaksanakan itu adalah dalam rangka pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu maka Polri akan mampu menjadi duta-duta rahmatan lil alamin untuk bersinergi dengan para kiai, para ahli ulama dan tokoh-tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan rahmatan lil alamin dari nilai-nilai yang ada di dalam tuntunan agama Islam. Dan polisi yang mempunyai akhlak yang mulia, yang mampu untuk mewujudkan harapan anggota Polri yang presisi, yang dekat dengan masyarakat, yang terus-menerus bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks hablum minan nas wa hablum minallah, hablum minallah wa hablum minan nas. Oleh karena itu tepat kiranya di bulan Agustus ini untuk mensyukuri kemerdekaan bagi kita bangsa Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu bukanlah hanya sekedar kebetulan belaka dan bukan semata-mata perjuangan rakyat belaka juga tidak, tetapi atas perjuangan bangsa Indonesia dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang tinggi. Maka ada satu cerita yang disampaikan oleh beliau Habibul Fitri ketika beliau mendampingi guru beliau. Suatu ketika guru beliau pada satu waktu tertentu itu berhenti, kemudian mengucapkan, menyebut nama-nama para pahlawan, para syuhada yang memperjuangkan negara kesatuan Indonesia ini. Dia sebut semuanya itu. Lalu beliau hanya terdiam dan hanya menyimak. Lalu kemudian tepat pada pukul 10.00 pada saat itu beliau diminta untuk berhenti. Lalu kemudian guru beliau itu membacakan surah Al-Fatihah. Lalu setelah itu berjalan, lalu ketika beliau bertanya, mengapa wahai guru ketika waktu itu untuk sebut nama-nama para pahlawan itu banyak sekali, dan ketika dapat pukul 10 kau berhenti terus sejenak membacakan apa-apa? Apa jawabannya? Beliau menjawab bahwa saat ini adalah tepat waktu bangsa Indonesia diproklamasikan, detik-detik proklamasi yang amat sangat sakral bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya. Dan kemerdekaan itu adalah atas perjuangan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah satu kebetulan pula yang pernah kami sampaikan melalui event di masjid ini pula 2018 dalam peringatan Israel kami sampaikan bahwa bangsa Indonesia kemerdekaannya adalah bukan semata-mata hanya perjuangan belakang dan bukan semata-mata kebetulan, tetapi adalah atas perjuangan bangsa Indonesia yang amat sangat unggul itu dan didorong oleh kinerja yang buruk atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, negeri yang bagi kita disebut sebagai Indonesia juga bukan kebetulan. Mengapa di situ dia disebutkan Majapahit yang terkenal saat itu, tidak disebutkan Sriwijaya, tidak disebutkan Mataram, tetapi nama yang tidak ada Indonesia itu
itu juga bukan semata-mata menentukan, tapi semua yang ada mungkin bagi kita, bagi manusia yang terbatas akal pikirannya akan menyebut itu hanya kebetulan, tetapi apa yang ada di alam semesta ini bagi Allah bukanlah sebuah kebetulan, itu ada dalam rangkaian rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa pula bangsa Indonesia itu merdekanya 17 Agustus? Mengapa tahun 1945? Ternyata kalau kita mengkaji dan mendalami, bangsa Indonesia bukanlah negara agama, tapi negara yang beragama. Indonesia adalah negara nasional, tapi beragama. Sehingga itu ada yang mengatakan Indonesia adalah inilah negara demokrasi orangnya nasional, yang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka NKRI bagi kita semua adalah agama. Kemudian 17 Agustus 1945, ternyata ketika grup-grup yang membentuk rakyat kalimat Indonesia itu sebetulnya adalah ketika dihitung tidak akan pernah lepas dari angka 1945, yaitu tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika dihitung kemudian dijumlah, maka jumlahnya tidak ada lain adalah ayat surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Jumlahnya 90. Ayat ke-90 dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah adalah negara yang dimerdekakan atas perjuangan bangsa Indonesia dengan nilai yang luhur dan atas berkat rahmat Allah yang bahasa itu adalah Indonesia, dan itu diproklamasikan pada 17 Agustus. Maknanya adalah apa yang telah kami sampaikan di depan tadi, bahwa patutlah bagi kita untuk memperbanyak doa yang disampaikan oleh Rasulullah kita menerima wahyu surat Al-Mu'minun ayat 1-11, di mana surat Al-Mu'minun itu diawali dengan qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan kemerdekaan yang kita rasakan ini akan selalu terus-menerus mampu mendisiplinkan kita semua. Polri yang ini akan menjadi Polri yang situ, yang kita semua menjadi insan-insan yang dibanggakan sebagai bayangkara negara yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia, untuk terus bersinergi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan para ahli ulama, berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh agama dalam rangka menjawatahkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin bagi bangsa Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak, insya Allah dengan begitu maka kita akan berdatul berhibatul walaupun gugur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wal karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa fil hakim wa qul rabbi warham wa